Salam, selamat hari Rabu 17 Maret 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Tuhan atas semua berkat dan perlindungan-Mu hingga kami pada saat ini sehat dan sukacita. Biarlah hari ini Tuhan kami dituntun oleh firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus melihat bagaimana cara dan karya Tuhan yang menyelamatkan, yang begitu ajaib. Tuhan menyelamatkan orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi. Ia menganalogikan penyelamatan Allah itu dengan pencangkokan. Ada pohon zaitun yang liar dicangkokkan ke pohon zaitun yang baik. Akhirnya pohon zaitun itu dan semuanya menjadi baik dan menjadi selamat. Semua menjadi baik. Itulah cara Tuhan yang memperlihatkan keajaibannya. Dengan demikian, itu mengisyaratkan bahwasanya keselamatan itu bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk semua orang. Untuk itulah kita dengan firman ini diajak untuk semakin menyadari bahwa keselamatan ada untuk kita, yaitu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan kita itu juga harus kita lakukan dalam Yesus. Dan tujuan kita diselamatkan itu untuk kemuliaan bagi Yesus selamanya. Mengapa demikian? Harus keselamatan itu dari Yesus Kristus. Seperti Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Keselamatan bukan karena menjalankan hukum Taurat, sebab terbukti tiada yang selamat karena hukum Taurat. Hukum Taurat membuat manusia terjerat dalam dosa. Seperti dalam kisah orang Samaria yang murah hati. Di sana diperlihatkan imam dan orang Yahudi. Mereka tidak menolong orang-orang yang tersamun karena mereka takut, mereka ternoda, akhirnya berdosa. Dosa karena noda itu juga dapat kita lihat dari pernyataan orang Farisi dalam Matius 9 ayat 11, di mana orang Farisi mencela Yesus yang duduk bersama dengan pemungut cukai. Mereka mengatakan, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Duduk bersama dengan pemungut cukai itu dosa. Karena begitulah isi hukum Taurat yang mereka pahami. Jadi hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Kristus, hukum kasihlah yang harus kita selamatkan. Dan kita melakukan kasih itu harus di dalam Yesus Kristus, bukan oleh kasih dunia ini yang cenderung membawa kita kepada keinginan dosa, membawa kita untuk mengikuti hasrat dan keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Maka kita harus menjalankan keselamatan itu hanya dengan melakukan kehendak dan kebenaran
kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Tujuan kita juga untuk diselamatkan. Biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau Tuhan dimuliakan, maka kita yakin juga kita akan dimuliakan. Nah, makanya kita harus memperlihatkan tujuan keselamatan yang kita lakukan adalah bagi kemuliaan Tuhan semata. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, kita juga akan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami kerjakan dalam-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab kami tahu, kalau kami dalam-Mu, kami juga mendapatkan kemuliaan seperti Engkau yang dimuliakan. Amin.